Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Dan Mulia, halo. Ya, sekarang kita mau ngobrolin router dari Asus, yaitu adalah Asus TUF Gaming AX 3000 ya. Ya. Jadi di sini nih kita sebenarnya ingin sedikit membahas mengenai modem tersebut. Nah, kebetulan saya pribadi ini tidak begitu memahami ya. Saya awam banget masalah dunia jaringan. Sama Nubi juga, Nubi. Nah, kebetulan di sini Kang Mulia nih lebih ahli lah daripada saya gitu. Nah, di sini jadi kita sifatnya mungkin tidak seperti review yang biasa, tapi kita tanya jawab aja ya. Ya, ngobrol lah, sharing. Ngobrol mengenai modem dari Asus TUF Gaming AX 3000. Paket penjualnya sendiri cukup sederhana, yaitu unit Wi-Fi router itu sendiri, power adapter, kabel CAT RJ455E, user manual, dan kartu garansi. Secara sekilas, bentuknya tuh mengingatkan seperti bentuk mobil Lamborghini atau seperti Bumblebee di Transformer loh. Bentuknya sendiri agak bulky, tapi terlihat garang. Bagian atasnya sendiri agak melandai, sehingga memudahkan untuk melihat indikator lead yang ada di bagian atasnya. Modem ini bisa diletakkan secara horizontal atau ditempel di dinding bila perlu. Terdapat lubang ventilasi di sisi dari modem ini. Di bagian belakang terdapat colokan untuk power. Ada tombol on-off-nya sehingga memudahkan untuk menyala matikan modem. Selanjutnya, ada USB 3.1 Gen 1, 5 buah gigabit base T-port yang terdiri dari 1 buah dedicated port untuk gaming, 1 buah untuk WAN router, dan 3 lainnya untuk LAN. Dan terakhir, ada tombol BPS dan reset. Oke, nah ini mau Kang Mulia nih. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah, pangestu. Nah, ini kita kan router Asus TUF Gaming AX 3000. Ya. Harganya 3,8 jutaan rupiah. Ya, agak lumayan lah. Agak lumayan kan, harganya lumayan nih. Nah, pertanyaan pertama, siapa sih Kang yang beli modem semahal ini? Gitu. Pertama, kalau semahal ini ya, sebenarnya konsumen rumahan juga cocok sih sebenarnya untuk router semahal ini, karena router itu nggak yang tiap setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun ganti ya. Apalagi perpindahan teknologi Wi-Fi itu bisa dibilang cukup lama ya, antara Wi-Fi 4 ke 5 ke 6 tuh lama banget dia jaraknya, sekitar 6-7 tahunan. Jadi sebenarnya ya kalau kalian ya nabung lah, istilahnya kalian nabung, bisa sebenarnya untuk investasi di router ini. Dan mau tanya nih ke teman-teman semua, siapa sih yang pernah beli router nih? Pasti jarang nih ya, pasti jarang. Kalau untuk cocoknya, ini cocoknya untuk gamers ya. Untuk gamers mobile terutama. Kalau kalian mabar bareng berlima tuh, satu tim berlima, nah cocok nih. Kalau untuk yang sendirian, ya cocok juga sebenarnya. Karena dengan Wi-Fi 6-nya ini, bisa bikin pengalaman kalian main game tuh ya mendekati kalau kalian menggunakan kabel. Oke, jadi di harga 3,8 juta itu tentu ada benefitnya ya. Ada benefitnya. Benefitnya tadi dia sudah Wi-Fi 6, kemudian dia ini kalau untuk game itu dia lebih lancar ya. Lebih lancar. Lebih stabil ya. Lebih stabil. Karena kan kalau kita main di PC kan kita bisa colok pakai LAN. Pakai LAN. Ya kan, itu koneksinya jauh lebih stabil tentunya. Tapi kalau gamers mobile zaman sekarang kan koneksinya dari Wi-Fi ya. Iya, dari Wi-Fi. Nah, untuk itu butuh yang namanya modem router ini ya Kang ya? Iya, router Wi-Fi router. Wi-Fi 6 yang koneksinya sangat-sangat stabil. Nah, selain buat gamers nih Kang, ya. Kira-kira router yang seperti ini tuh dipakai buat apa? Misalkan apa sih benefit lain yang bisa kita rasain kalau kita punya modem semahal inilah di range harga segini? Oke, benefitnya selain untuk gamers kali ya, untuk pengguna rumahan zaman sekarang yang sudah zamannya IoT ya. IoT itu yang ada banyak misalkan smart home ataupun yang lampu yang nyala sendiri pakai Alexa gitu atau kulkas. Nah, IoT itu sangat cocok kalau teman-teman menggunakan router yang sudah mendukung Wi-Fi 6 seperti ini. IoT itu berarti banyak perangkat-perangkat elektronik di rumah yang membutuhkan jaringan Wi-Fi ya? Iya, membutuhkan jaringan Wi-Fi. Misalkan dari handphone tuh kita bisa nyalain TV, nyalain lampu gitu. Itu kan butuh koneksi ya? Koneksi, iya. Butuh antrian lah ibaratnya ya? Butuh
butuh apa ya? Butuh penjaga gawang yang cukup kuat lah. Jadi dia anggap aja ini penjaga gawangnya ya, untuk berkoneksi ke dia sehingga dia bisa mengatur siapa yang harus didahuluin untuk berkoneksi dan mendapatkan antrian terlebih dahulu gitu. Ya. Selain dari IoT tadi kan, ini untuk penggunaan kantoran atau kos-kosan itu kan banyak banget tuh. Nah, karena kadang kalau yang ngekos tuh kadang suka lemot ya. Karena apa? Karena yang menghuni kan banyak, apalagi kantoran. Itu gimana tuh? Ini tuh Wi-Fi 6 itu dia tuh jalannya di 5 GHz frekuensinya dan 2,4 GHz. Jadi untuk pengguna kantoran cocok banget, apalagi connect-nya di 5 GHz. Dia bisa mendapatkan benefit tadi pertama MUMIMO tadi, multiple user, multiple input, multiple output. Jadi pengguna kantoran tadi bisa mendapatkan speed bandwidth yang lebih tinggi dan juga latensi yang lebih rendah. Ditambah tadi yang OFDMA tadi, itu sangat ngebantu untuk mengurangi latensi dari pengguna ke router ini dan berkomunikasi baik WAN-nya ataupun ke internet. Itu sangat membantu banget. Nah, teman-teman mungkin nih banyak yang nanya nih, Kang. Ini kan bedanya apa sih? Kita kan kalau misalkan punya internet kan ada modem dari provider ya. Misalkan dari MNC, dari IndiHome, itu kan ada modemnya nih. Nah, dengan adanya modem ini, modem si AX3000 ini untuk ngeganti modemnya si provider atau sebagai extender? Jadi, ini tuh sebenarnya dia bekerja tandem lah ya sama bawaan Wi-Fi router bawaan dari provider. Jadi dia sebagai extendernya. Tapi sebenarnya bisa dibilang bekerja tandem. Biasanya router bawaan ISP itu dia masih menggunakan Wi-Fi 4. Wi-Fi 4 ya? Wi-Fi 4. Biasanya karena tadi Wi-Fi 4 itu berjalan di 2,4 GHz dan dia unregulated, artinya nggak perlu license. Kalau yang 5 GHz di Wi-Fi 5, dia tuh regulated, artinya perlu license, jadinya perlu biaya tambahan. Yang jadi masalah lagi, Wi-Fi 4 tadi hanya berjalan di 2,4 GHz. Dia hanya bisa berkoneksi dengan jaringan yang 2,4 GHz juga. Jadi Wi-Fi 4 itu tidak bisa berkoneksi dengan Wi-Fi 5 yang jalannya di 5 GHz. Di Wi-Fi 6 ini dua sekaligus jalannya, 2,4 GHz dan 5 GHz sekaligus. Dan itu tuh sangat jauh banget perkembangannya dibandingkan dengan Wi-Fi 5 yang hanya jalan di 5 GHz saja. Meskipun Wi-Fi 5 itu udah canggih banget, nah ini Wi-Fi 6 tuh lebih canggih lagi karena tadi pertama jalan di 2,4 GHz yang punya keuntungan dia frekuensinya tuh lebih kuat menembus dinding, lebih luas jangkauannya. Tapi dia tuh lebih user yang bisa berkoneksi itu lebih sedikit karena jalurnya lebih sempit. Jalur data yang berkoneksi lebih dikit. 5 GHz, frekuensi 5 GHz itu dia jangkauannya lebih padat, tapi kualitasnya bandwidth-nya lebih luas dibandingkan dengan yang tadi 2,4 GHz. Jadi tadi dengan yang lebih luas tadi bandwidth-nya, jalur data yang bisa lewat lebih banyak, jadi lebih cocok untuk yang gamers dibandingkan untuk streaming karena tadi latensinya itu sangat jauh berkurang dibandingkan dengan yang 2,4 GHz. Oke, berarti itu bedanya Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 ya? Iya. Wi-Fi 4 itu ada di 2,4 GHz. Kemudian Wi-Fi 5 itu ada di 5 GHz. Iya. Kemudian Wi-Fi 6 itu bisa dua. Bisa yang 2,4 dan bisa 5 GHz. Dan 5 GHz-nya di Wi-Fi 6 itu adalah penyempurnaan dari 5 GHz-nya di Wi-Fi 5. Iya, yang tadi fitur MIMO sama OFDMA-nya. Oke. Dia tetap ada fitur beamforming, tetap ada. Pokoknya yang bawaan yang Wi-Fi 5 GHz tuh tetap ada, tapi di-upgrade sama dia. Nah, ini nih Kang. Bedanya ya, Wi-Fi 4 kan 2,4 GHz. Terus Wi-Fi 5 GHz. Nah, itu dalam penggunaan apa tuh? 2,4 GHz tuh bagusnya untuk pakai apa? Terus kalau Wi-Fi 5 GHz itu dibandingkan 2,4 GHz yang Wi-Fi 4 tuh apa tuh bedanya? Oke, pertama ya, kalau zaman sekarang nih. Zaman sekarang itu biasanya perangkat IoT itu jalan frekuensinya di 2,4 GHz. Pertama biar dia lebih murah, unregulated kan, 2,4 GHz. Terus penempatannya biasanya suka nyempil-nyempil IoT itu di mana-mana gitu. Kalau nggak di ujung-ujung rumah, yang kadang kalau sinyal 5 GHz tuh nggak nyampe. Karena tadi 5 GHz dia jangkauannya lebih kecil dibandingkan dengan jangkauan 2,4 GHz yang sangat luas tadi. Jadi IoT itu cocoknya
berpasangan dengan yang 2,4 GHz tadi. Bisa nembus dinding lebih baik dibandingkan 5 GHz, jangkauannya lebih luas, dan dia meskipun terjadi congestion, meskipun padat jaringannya, dia kan IoT nggak terlalu butuh latensi kan. Dia yang penting tetap berkoneksi antar satuan waktu untuk mengirimkan data, tapi nggak perlu latensinya itu nggak perlu padat banget dibandingkan contohnya main game. Kebayang kan, main game latensi kita udah kemana, baru kita udah mijit mijit atas, baru bergeraknya ada jeda gitu kan. Dia sangat mengurangi experience dari bermain banget itu. Yeah. Itu kurang lebih seperti itu lah. Oke, berarti kalau untuk IoT, untuk perangkat-perangkat elektronik di rumah yang membutuhkan jaringan WiFi kayak lampu, mungkin zaman sekarang segala macam udah bisa dikoneksin WiFi ya. Nempel semua ya kayaknya. Stop kontak pun bisa diatur pakai Iya. WiFi ya. Nah itu namanya IoT, itu lebih baik dikoneksikan kalau misalkan kita pakai WiFi 6, itu dikoneksikan di WiFi 4 yang 2,4 GHz. Iya. Kemudian atau WiFi 6 yang 2,4 GHz. Oh ya, pakai yang WiFi 6 tapi yang mode 2,4 GHz-nya. Kemudian untuk yang pemakainya kita nih, pemakai biasanya, si usernya orangnya di 5 GHz tadi. Oh, jadi bisa diatur ya kalau di WiFi di modem ini ya. Jadi di sini tuh bisa diatur dia APN-nya jadi satu, jadi satu misalkan kelihatan 11 hardware gitu, APN-nya 11 hardware, tapi dia tuh otomatis connect menjadi 2,4 GHz atau 5 GHz. Atau dijadiin dua, misal 11 hardware WiFi 2,4 atau 11 hardware 5 gitu. Jadi dijadiin dua. Jadi di sini cukup cukup luas lah. Mau dijadiin satu APN atau dua APN. Tapi tadi sebaiknya sih enaknya kalau emang banyak banget ya, itu jadiin dua sih. Oke, berarti untuk yang gamers di rumah, IoT dipasang di mode 2,4. Buat yang gamers mobile, misalkan di rumah itu dia pakainya jaringan 5 GHz itu ya, yang WiFi 5 itu ya. Biar nggak saling rebutan juga. Okay. Karena dia jalan di 2,4, ya penuh di sana gitu, biarin aja penuh. Yang ini yang 5 GHz, meskipun tadi jangkauannya kecil, ya biarin aja di sini untuk kebutuhan tadi gamers terutama ya. Berarti yang 5 GHz itu dia punya keunggulan di latensi ya Kang ya? Latensinya. Oke, berarti ini cocok untuk para gamers mobile. Ya. Atau kalian yang di rumah, misalkan komputer kalian itu jaraknya agak jauh dari router WiFi, males narik kabel ya, misalkan pingin clean gitu, minimalistik. Pakai Mobo yang ada antena WiFi yang sudah WiFi 6 gitu ya. Iya, bener banget. Berarti dia nanti mancarnya ke modem ini. Modem. Gitu. Nah, itu koneksinya bisa jauh lebih baik dibandingkan koneksi dari modem doang ya, dari modem bawaan ISP doang ya. Iya. Oh. Ya, cocok banget untuk gamers lah ini. Apalagi mobile gamers yang main mabar bareng berlima tuh, wah asik lah. nggak bakal delay gitu, nggak bakal terganggu sama yang IoT di 2,4 tadi. Berarti misalkan kalau kita nih ya pakai modem bawaan ISP nih, itu misalkan kita sendirian doang nih di rumah pakai modem, itu kalau kita main game atau kita pakai itu nggak akan kerasa ya. Nggak akan kerasa bedanya. Nggak terlalu kerasa lah. Nggak terlalu kerasa. Tapi kalau misalkan yang make itu ada katakanlah lebih dari 5 user, itu baru si modem bawaan ISP itu baru kerasa mungkin lemotnya ya. Iya. Antrian itu tadi Antriannya dia bertahap kan. Tapi itu antriannya gimana sih dalam skalanya millisecond sih sebenarnya. Jadi benar-benar nggak terlalu kerasa kalau data yang lewat dikit. Tapi kan kalau main game itu dia ada proses upload download secara cepet banget kan. Iya, itu ada antrian di situ kalau misalkan kita pakai modem bawaan ISP. Iya. Oke, berarti kalau misalkan salah satu keunggulan si router seperti ini adalah dari multiple user ya Kang ya? Iya, multiple usernya kepake banget. Ya, berarti kalau udah di atas 5 orang yang pakai apalagi ada IoT segala. Wah, ngantri itu udah. Itu kalau pakai modem bawaan repot banget ya. Repot banget ya. Makanya adalah modem seperti ini ya untuk multiple user dan untuk multiple device. Iya. IoT tadi itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari modem bawaan ke router ini, Kang, ini berarti dia punya jangkauan yang lebih luas nggak sih dibandingkan modem bawaan? Kalau dia jalan di 2,4 GHz-nya, iya lebih luas. Lebih luas. Lebih luas dibandingkan 2,4 GHz bawaan. Yang di modem bawaan? Iya, di Wi-Fi 4 tadi. Biasanya Wi-Fi 4 ya. Wi-Fi 4 2,4 GHz. Oh, yang perlu diingat nih ya, misalnya router Wi-Fi 5. Berarti tadi dia jalan 5 GHz.
dia tuh sebenarnya punya modul bawaan Wi-Fi 4. Jadi Wi-Fi 4 2,4 GHz. Jadi kalau ada Wi-Fi 5 dan kalian connect ke 2,4 GHz-nya, itu tuh kalian connect ke Wi-Fi 4-nya. Gitu. Dan kalau di Wi-Fi 6, kalian kalau connect ke 2,4 GHz-nya, kalau device kalian masih Wi-Fi 4 ya, kalian connect-nya ke Wi-Fi 6 2,4 GHz. Berarti apakah nih ya router seperti ini yang sudah support Wi-Fi 6 itu kitanya juga harus punya device si handphonenya yang support Wi-Fi 6 juga ya? Sebaiknya iya. Sebaiknya iya. Karena tadi akan mendapatkan benefit yang lumayan. Tadi fitur-fiturnya kan banyak banget tuh. Ada yang tadi mau MIMO, FDMA, target wait time. Itu lebih fitur-fitur tambahan yang bagus banget. Tapi misalkan kalau device kalian Wi-Fi 4 connect ke sini gitu. Ininya Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, apa yang terjadi? Nah, saya mencoba mensimulasikan. Jadi saya menggunakan laptop Asus AX berapa kemarin itu? Oh, yang ZenBook. Asus berarti ZenBook. Kang Mulya udah bikin nih benchmarknya ya? Ya, nanti ada tabelnya ya? Ada tabelnya. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa kalau device kita Wi-Fi 4 connect ke sini, ke Wi-Fi 6, ternyata tetap akan mendapatkan benefitnya dibandingkan device kita connect ke Wi-Fi 4 kalau router ini di set Wi-Fi 4. Jadi saya mensimulasikan bahwa laptop itu Wi-Fi 4, ini juga routernya Wi-Fi 4. Gitu. Berarti tetap lebih baik pakai Wi-Fi 4-nya di router ini dibandingkan langsung ke connect ke Wi-Fi 4-nya modem bawaan. Iya. Gitu. Apalagi kalau jaraknya lebih jauh ya. Ya, jaraknya makin jauh tuh di atas, kemarin nyoba sampai di atas 8 meter. 8 meter tuh udah mulai, drop banget lah. Berarti Wi-Fi 4 dari modem CISP bawaan nih, dari modemnya provider bawaan, itu kalau udah 8 meter ke atas, sesama Wi-Fi 4 juga di device-nya, itu sinyalnya lebih jelek ya? Iya, dibandingkan dengan kita pakai Wi-Fi 4, mode Wi-Fi 4-nya di router ini. Jadi tetap walaupun dia bisa support 2,4 dan 5 GHz, ini lebih bagus lah pokoknya dibandingkan modem bawaan lah ya. Iya, jadi modem bawaannya bisa kerjanya lebih ringan lah dibandingkan kalau dia kerja sendiri gitu kan, dia tandem. Berarti tandem ya, modem bawaan itu ditandemkan dengan si router ini. Routernya. Ya. Oke. Nah tadi kan Kang Mulya berarti sudah pernah menguji pakai Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dicolokin ke device yang Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 5 ya. Udah ada benchmarknya nih Kang. Udah ada benchmark. Dan udah ada jaraknya ya. Ya, jaraknya juga. Misalkan pakai Wi-Fi 4, jarak 1 meter dan 8 meter tuh ada bedanya ya? Ya, ada signalnya juga berapa kuat gitu. Oke, ini berarti di sini nih teman-teman bakal lihat nih penjelasan Kang Mulya gimana pengujiannya Kang Mulya mengenai Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dan Wi-Fi 6 di device yang berbeda ya? Iya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dulu nih tool-tool apa aja sih dan metode pengujian yang kami lakukan. USB yang kami gunakan adalah IndiHome dengan kecepatan 50 megabit per second. Di sini, tools yang kami gunakan adalah, pertama, speed test untuk melihat kecepatan internetnya. Kedua adalah NetSpot. Dia ini aplikasi di Windows untuk melihat signal dan jenis Wi-Fi routernya. Apakah itu 4, 5, atau 6. Lalu terakhir Gperf. Yang ini tipenya yang visual ya, GUI. Untuk benchmarking antara server yang desktop yang connect dengan router menggunakan Wi-Fi dan klien, yaitu laptop yang connect menggunakan Wi-Fi juga. Nah, Kang Mulya nih ya, router ini kan selain dia menawarkan dari Wi-Fi 6-nya, dia punya colokan buat kabelan juga kan? Kabelan. Nah, untuk kabelannya ini ada nggak sih bedanya sama kalau kita nyolok kabel langsung ke modemnya provider? Pertama, kabelannya ini dia udah ada fitur namanya gaming port. Oh ya, untuk teman-teman ketahui ya, TUF Gaming AX3000 ini ada kembarannya dari Asus AX3000 juga. Tapi yang ngebedain tanpa embel-embel TUF Gaming ya? Iya, tanpa embel-embel TUF Gaming. Yang ngebedain pertama, dia nggak ada gaming portnya. Nah, lalu dari beberapa sumber, dia ini beda layout hardware di dalamnya. Jadi ada beberapa fitur tambahan yang ada hanya di TUF Gaming ini. Bedanya apa? Karena ada beberapa orang yang mencoba memflash AX3000 ini menggunakan Merlin dan gagal. Gitu. Artinya dia ada perbedaan hardware-nya. Terus kalau untuk fitur AI Mesh-nya sendiri gimana? Nah, fitur AI Mesh-nya sendiri, dia ini kalau terhubung dengan router Asus yang lainnya, dia bisa membentuk AI Mesh. Apa sih AI Mesh itu? Mungkin singkat aja Kang Mulya bisa jelasin. Singkatnya AI Mesh itu adalah produk mesh-nya dari Asus. Jadi mesh itu
istilah untuk umumnya, di mana beberapa router membentuk satu jaringan yang APN-nya sama. Kalau di Asus namanya AI Mesh. Di sini dia ini bisa digunakan sebagai mesh-nya, AI mesh-nya, atau sebagai router lain merujuk ke sini. Berarti kalau untuk mau jalanin AI Mesh butuh router lagi ya? Butuh router lagi, butuh berarti router ada tambahan. Ada 3. Dari provider satu, dari ini satu, dan satu lagi. Satu lagi router tambahan untuk jadi mesh-nya atau router yang lebih canggih dari ini untuk jadi mesh-nya. Mungkin misalkan AX 11.000 gitu. Yang di atasnya ya yang jadi masternya yang AX 11.000, yang 3.000 jadi sekunderinya gitu. AI Mesh sendiri, Kang, itu apa sih? Untuk kegunaannya untuk apa gitu? Kegunaannya dia untuk lebih advance lagi dari yang modem ini ya? Iya, fiturnya ya? Fiturnya jadi dia punya fiturnya, tapi tadi harus ada tandemnya lagi. Nah, keuntungannya tadi dia memperluas jaringan yang misalkan di lantai 2 nih, memperluas jaringan di lantai 1, atau sebaliknya, ini di lantai 1 memperluas jaringan di lantai 2 dengan menggunakan APN yang sama. Jadi nggak perlu merubah APN. Jadi kita pindah ke bawah, otomatis dia akan men-switch jaringannya menjadi yang di bawah gitu. Saya pindah misalkan ke rumah sebelah gitu, yang masih satu rumah misalkan bangunan sebelahnya, terus dia masih satu jaringan, jadi misalkan ada router keempat atau kelima, yang jaraknya dari sini di atas 20 meter, tapi masih satu jaringan, dia saling berhubungan, saya tetap berkoneksi gitu, jaringan device saya, terutama laptop maupun HP ya, yang orangnya jalan terus gitu. Berarti itu cocok buat kantor ya, kantor yang di gedung-gedung gitu ya? Iya, kantor yang di gedung-gedung. Berarti kalau kita naik lift nih ke lantai 1, ke lantai 2, misalkan di kantor yang sama, itu si wifi-nya tuh apa, entry point apa namanya, Kang? APN. APN-nya itu misalkan kantor Asus gitu ya. Berarti kita naik ke lantai 3, itu tetap entry point-nya sama ya? Asus sama. Asus gitu. juga? Ya. Gitu ya. Itu tanda-tanda dia udah menggunakan mesh atau AI mesh di Asus. Berarti kalau untuk AI mesh itu untuk keperluan yang lebih advance, yang lebih banyak mungkin orangnya, dan untuk lebih luas jangkauannya ya. Ya tadi salah satunya adalah kantor yang tinggal yang domisilinya di gedung-gedung ya, gedung-gedung bertingkat ya. Oke. Nah, ini kan namanya kan router Asus TUF Gaming AX3000. Dari penamaan AX3000-nya itu ada apa sih? Ada arti khusus nggak sih di penamaan AX3000 itu, kan? Ya, ini tuh sebenarnya ada arti khususnya. Kalau teman-teman lihat beli router tuh kadang-kadang ada tulisannya AC, N gitu. Ya, ini AX gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui, Wi-Fi 4 itu nama lainnya adalah N, kodenya N. Itu tuh distandarisasi oleh IEEE. Kalau anak-anak teknik elektroinformatika tahu banget nih IEEE. Kalau Wi-Fi 4 itu N, Wi-Fi 5 itu AC, ini tuh AX. Jadi ini tuh nama lainnya dari Wi-Fi 6. AX 3000 adalah jumlah total bandwidth wireless-nya 3000. Jadi kalau ada AX 6000, itu artinya totalnya adalah 6000 gitu. Nah, di sini nih AX 3000. Terus dia ini bandnya tadi 2,4 GHz, 5 GHz. Kadang-kadang ada router Wi-Fi 6 yang punya dual band 5 GHz. Jadi 5 GHz-nya dua buah. Gunanya apa? Gunanya tuh satu lagi untuk jadi jaringan backbone untuk mesh. Khusus, jadi dedicated mesh antara satu router dengan router yang lainnya. Jadi dia berkoneksinya tidak mengganggu pengguna user biasa yang connect di band Wi-Fi 6 5 GHz. Jadi connect-nya ke Wi-Fi 6 5 GHz yang dedicated untuk mesh. Nah, itu lebih advance lagi, itu di atasnya dia. Oke. Tapi dengan satu band ini juga udah cukup banget lah, 3000 gitu, 3000. Wah, udah. Untuk casual user untuk gaming ya udah cukup banget. Oke, berarti dunia jaringan ini sangat-sangat kompleks dan luas ya. Iya. Berarti di atasnya ini tuh ada lagi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan modem atau router di atasnya ini ya. Di atasnya itu. Berarti ada lagi yang lebih mahal dari ini ya? Ada yang banyak ya. Banyak ya. Yang sampai antenanya 8 buah gitu. Ya. Ada gitu. Jadi bener-bener wah, sampai yang bentuknya pas ngeliat tuh gila, takut banget lah ngeliatnya. Kayak laba-laba. Kayak laba-laba gitu.
ada gitu. Jadi kalau kita recap, jadi pertama router ini harganya 3,8 juta, itu dipergunakan untuk enthusiast gamer ya. Iya, enthusiast gamer. Karena dia bisa menggunakan jaringan yang 5 GHz-nya. Dedicated, jadi bisa dipilih dedicated-nya. Betul, untuk latency yang sangat-sangat rendah dan bisa digunakan untuk perangkat IoT ya. Perangkat IoT itu adalah perangkat elektronik di rumah yang membutuhkan jaringan WiFi. Kayak zaman sekarang tuh lampu tuh bisa diatur pakai WiFi ya. Iya, Bang. Stop kontak, mesin cuci bisa nggak sih? AC. Mesin AC bisa, mesin AC, cuci ya? Mungkin bisa kali ya. Kayaknya di luar sana ada ya, ada yang ada. pakai lah ya, mungkin. Jadi itu untuk juga memperluas jangkauan yang berarti router ini ditandem dengan routernya si bawaan dari ISP ya. Iya, jadi sebagai provider ya. membantu kerjanya. Oke, karena ini judulnya Tough Gaming, berarti router ini dikhususkan untuk para gamers mobile yang membutuhkan koneksi WiFi yang cepat ya, yang latensinya rendah, nggak nge-lag dan lain-lain. Oke, nah untuk gear setnya nih, untuk equipmentnya, jadi kalau teman-teman beli router seperti ini, tentu kalau kalian adalah gamers mobile, itu cocoknya pakai Asus ROG Phone 3 ya. Yang udah keluar ya. Sedap itu ya. Sedap banget, udah cocok banget dah. Udah speknya mantap, koneksinya mantap. Mantap, wah, ya? Lancar. Terus FPS dapat gitu. Oke. Terus kalau kalian adalah seorang gamers laptop, berarti tandemnya ini adalah laptopnya Asus ROG yang gaming itu ya. Zephyrus ROG Strix. Nah. Terus kemudian kalau kalian adalah PC gamers, berarti kalian harus menggunakan motherboard yang support Wi-Fi 6. Ya, yang AX juga. Yang ada antenanya. Iya. Ya, kayak misalkan ROG Strix B550 F Gaming, yaitu ada antenanya. Pokoknya ada antenanya lah ya. Dan ada kode AX biasanya, ada kode AX. Betul, ada kode AX-nya. Yang Tough Gaming juga ada kok. Ya, ada. B550 yang Tough Gaming ada antenanya juga ada. Oke, itu mungkin recapnya ya Kang Mulya ya. Nah, setelah ini kita tutup, tapi setelah perbincangan kita ini kita akan ada video gimana sih Kang Mulya itu di rumahnya. Kita akan kasih lihat gambaran di rumahnya Kang Mulya ketika menggunakan modem ini dan petunjuk penggunaannya ya. Ya, petunjuk saya men-setting router ini dengan beberapa tips untuk penggunaan router, khususnya router Asus ini. Oke, biar kalian nggak bingung ini gimana sih makainya gitu ya. Nanti kita bakal kasih lihat ke teman-teman. Oke, mungkin gitu aja ya Kang Mulya bincang-bincang kita. Ya. Semoga teman-teman bermanfaat nih bincang-bincang kita ya. Jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware, follow juga Instagram kita di @11.hardware. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba konekin Asus VivoBook ini ke router bawaan ISP. Di sini Wi-Fi 4. Kita akan coba lihat kecepatannya. Jaraknya sendiri berkisar antara sekitar 2 meteran lah. Jadi connect-nya ini karena bawaan ISP dia di Wi-Fi 4. Provider yang saya gunakan ini IndiHome. Kecepatannya 50 megabit per second. Nah, bisa dilihat downloadnya dapat 47,78, uploadnya di 9,67. Ya, rada mendekati dari klaimnya ini. Nah, kalau dilihat ini di NetSpot signalnya sekitar min 37. Routernya seri N, berarti seri 4. Sekarang kita akan coba pindah sekitar 8 meteran. Nah, di sini sekitar 8 meteran, signalnya di min 53. Kita akan lihat kecepatannya berapa. Sepertinya terjadi penurunan. Ya, turun 1 lah, 1 megabit, nggak terlalu kerasa. Oke, kalau kita agak lebih jauh lagi mungkin dia terjadi penurunan. Agak lebih menjauh ini, ya sekitar 12 meteran. Di sini signalnya min 63, kita akan lihat ke speed testnya. Mulai terjadi penurunan banget ya. Oke, di 29,10 sekarang downloadnya. Udah lumayan jauh dari yang tadi. Padahal saya cuma turun tangga di sini.
Dan bagian atasnya ini masih kosong, jadi sebenarnya sinyalnya nggak terlalu terganggu, nggak ada dinding sama sekali. Ini bisa dilihat nih sampai 29,10 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sekarang kita akan coba connect ini ke jaringan Wi-Fi 6 di Asus router. Jadi kita akan sekarang setting dulu Asus routernya biar bisa connect sama modem saya dengan menggunakan kabel. Nanti saya connect ke jaringan rumah saya ini melewati Asus router tadi. Yuk. Baiklah, kita sekarang akan mencoba mengatur settingan dari Asus TUF Gaming AX3000 ini. Pertama, kita akan connect dulu ke SSID defaultnya, yaitu Asus_88. Tinggal connect aja, nggak ada username, nggak ada password. Lalu, kita tinggal buka di browser, tinggal ketik router.asus.com. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung create network aja. Kalau teman-teman belum memasang kabelannya ke router ini dari router bawaan ISP-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Baiklah, kita udah pasang kabelan. Otomatis tampilannya akan berubah. Di sini kalian bisa mengatur APN-nya jadi satu aja. Jadi, gabung antara 2,4 GHz dan 5 GHz-nya. Atau bisa dipisah juga. Di sini saya melakukan pemisahan. Di sini saya menggunakan APN-nya ini. Dan otomatis di bagian bawahnya ditambahi namanya underscore 5G. Tapi ini bisa diatur manual juga kok. Klik apply. Ini dicentang aja Wi-Fi 6 untuk aktif. Lalu di next-kan aja. Di bagian ini kita atur login untuk router dan passwordnya. Lalu di next-kan aja. Ini pengaturannya, udah selesai. Akan muncul SSID baru yang menggantikan SSID defaultnya, yang tadinya Asus_88. Sekarang jadi AX3000 untuk 2,4 GHz dan AX3000_5G untuk yang 5 GHz-nya. Kita lalu connect ke SSID yang baru dulu ya. Kadang 5 GHz-nya suka nggak muncul pas awal-awal, nggak apa-apa. Kita connect yang ke 2,4 GHz-nya dulu aja. Otomatis tampilannya ini akan berubah. Kita akan masuk ke kontrol panel routernya. Di sini tampilan awalnya ini. Di bagian kiri ada menu, dan di bagian kanan ada status sistemnya. Yang berisi pengaturan cepat untuk SSID-nya dan CPU dan core-nya, serta keadaan RAM di routernya. Juga port yang digunakan yang mana aja. Kadang suka harus di-refresh nih, suka nggak muncul gitu, tapi pas awal-awal aja biasanya. Lalu ini bagian guest network-nya. Kita bisa mengatur SSID khusus yang diberikan kepada tamu yang berkunjung. Tapi, aksesnya sangat terbatas ke jaringan kita, tidak terhubung ke jaringan utamanya. Di bagian AI protection-nya ini didukung oleh Trend Micro, dan langsung ada di routernya loh. Jadi, seperti ada antivirus yang langsung embed ke dalam routernya. Jadi, yang akan melakukan pencegahan adanya virus dan cara-cara berbahaya untuk mencebol jaringan teman-teman, nah, di sini nih tempatnya. Jadi, langsung dicegah di routernya. Jadi, ada ya semacam antivirus kali ya, oleh Trend Micro. Lalu ini ada fitur Game Boost, bisa diaktifkan untuk mengaktifkan game-game yang didukung biar lebih lancar lagi koneksinya. Lalu ada Open NAT-nya, bisa melakukan pengaturan juga di sini, supaya bisa lebih lancar bermain game, karena ya beberapa game suka agak di-close. Lalu di sini juga ada Adaptive QoS-nya. Berikutnya ada Traffic Analyzer untuk melihat perangkat mana yang paling banyak mengambil bandwidth di dalam jaringan kita. Jadi bisa dimatiin gitu deh. Di sini juga ada USB application. Tadi kan ada port USB-nya ya. Nah, jadi di sini pertama ada AI Disk, lalu Server Center, Network Printer Server untuk bikin server printer bagi printer yang belum mendukung, 3G atau 4G-nya biar bisa memasang modem USB untuk jaringan internet cadangan, atau jalan barengan juga bisa loh. Dan juga ini ada Time Machine, dan terakhir Download Master untuk download file yang akan disimpan otomatis ke dalam USB, tanpa perlu komputernya nyala. Keren kan? Setelah itu, ada AI Cloud. Ini seperti kita punya bikin Google Drive sendiri gitu. Di sini saya akan coba sharing tips-tips pengaturan yang bisa teman-teman gunakan. Di sini kita lihat, pertama, channel bandwidth-nya. Untuk yang 2,4 GHz, kita lebih baik memilih yang 20 MHz saja. Terutama kalau jaringan di sekitar kita cukup padat. Misalkan nih, di tetangga rumah ada memasang Wi-Fi. Nah, ada kemungkinan besar itu tuh ada interferensi.
Tapi, kalau jaringan cukup lenggang, apalagi kosong, teman-teman bisa menggunakan 40 MHz. Di sini, saya langsung memilih 20 MHz saja, karena tadi 2,43 Hz. Lalu kita ke kontrol channelnya. Kalau yang di jaringan 2,43 Hz ini, di 20 MHz-nya ya, yang biasa dipakai adalah 1, 6, dan 11. Ini yang non-interferensi, yang tidak beririsan. Di sini saya memilih 1. Kalau yang default-nya otomatis terpilih 6. Dia langsung tahu antara 1, 6, atau 11. Dipilih langsung 6. Mantuf. Oke, kita langsung klik apply, lalu connect lagi manual. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat nih. Kita akan coba pengaturan yang band 5 GHz-nya. Kita klik dulu band yang 5 GHz-nya. Nah, di sini biasanya kalau pengaturan di 5 GHz itu biasanya di 40 MHz. Bisa juga di 80 MHz. Kalau yang 160 MHz itu biasanya dipilih kalau router ini dipasangkan dengan jaringan AI mesh, jadi ada secondary routernya. Atau router ini jadi secondary router. Jadi bisa menggunakan yang 160 MHz biar bandwidth-nya tadi bisa lebih lebar. Tapi biasanya sih dipilih yang 40 MHz saja. Untuk kontrol channelnya, di 5 GHz ini ada 40 channel yang nggak overlapping. Nah, di sini pengaturannya udah channel-channel yang nggak overlapping nih. Di sini saya pilih manual yang 36, lalu apply. Secara singkatnya sih sebenarnya cukup mudah. Yang 2,43 Hz ini diatur di 20 MHz. Lalu kontrol channelnya tadi di 1, 6, dan 11. Atau ya sebenarnya. Dan di 5 GHz pengaturannya di 40 MHz. Kalau ini channelnya udah pilihan yang non-overlapping semuanya loh. Untuk yang 2,43 Hz boleh dipilih yang 40, kalau jaringan di sekitarnya ini nggak terlalu padat jaringan Wi-Fi-nya. Sekian tips dari saya untuk pengaturan di 2,43 Hz dan 5 GHz-nya. Semoga dapat membantu pengaturan Wi-Fi teman-teman semua ya. Sekarang saya sudah connect VivoBook ini ke Asus router. Di sini di AX3000 signalnya min 22. Lalu kita lihat speed test-nya. Oke, dapatnya di 49,32. Mepet banget kan sama klaim IndiHome. Sekarang kita coba jarak yang tadi yang 8 meteran. Signalnya sendiri di min 50. Kita sekarang klik download, kita lihat berapa kecepatannya. Ya, downloadnya 48,71. Jadi nggak jauh beda banget sama yang tadi 1 meter. Kalau yang kita connect ke modem bawaan udah turun tadi, atau kita di jarak ini udah mulai turun. Oke, kita coba lagi yang agak di bawah. Oke, di sini signalnya min 65 dan kecepatannya 46-47, jadi masih cukup tinggi kecepatannya sebenarnya. Cukup stabil, nggak jauh beda, sedangkan yang tadi dengan router bawaan udah cukup drop banget di sini. Oke, kita bisa lihat tadi perbedaannya dengan speed test. Sekarang kita akan coba tes lebih jauh menggunakan GPerf. Sekarang kita lihat hasil pengujiannya. Wi-Fi router ditempatkan di lantai 2 bangunan dan dilakukan di waktu jam 10-11 siang di hari kerja. Yang bagian A ini adalah pengujian di mana keduanya connect menggunakan Wi-Fi 6 di 5 GHz. Terlihat pada jarak 1 dan 8 meter, meskipun ada penurunan signal, tapi kecepatan download uploadnya tidak terlalu turun. Bahkan di 15 meter, kecepatannya masih anteng nih. Tapi, sewaktu di benchmark menggunakan GPerf, terjadi penurunan kecepatan. Lalu, ini bagian B. Di sini, kita rubah secara manual di device manager kliennya, Wi-Fi kliennya dirubah menjadi Wi-Fi 5. Lalu, kita konekkan ke router yang Wi-Fi 6 di 5 GHz. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan kecepatan koneksi klien di Wi-Fi 6. Jadi, untuk pengguna klien yang Wi-Fi 5, ini masih aman nih kalau connect ke router yang sudah Wi-Fi 6. Nah, pertanyaannya kan masih banyak nih perangkat yang masih menggunakan Wi-Fi 4. Kita coba konekkan Wi-Fi 4 di klien ke router yang sudah Wi-Fi 6, berarti menggunakan yang 2,43 Hz. Lalu berikutnya saya atur routernya untuk berjalan di Wi-Fi 4 saja.
Jadinya, klien Wi-Fi 4 dan routernya Wi-Fi 4 juga. Pertama, kita lihat signalnya. Wi-Fi 6 2,4 GHz mampu memberikan jangkauan signal yang lebih baik dibandingkan Wi-Fi 4 2,4 GHz juga. Pada waktu pengujian kecepatannya pun ternyata klien Wi-Fi 4 yang connect router Wi-Fi 6 kecepatannya lebih baik dibandingkan dengan klien Wi-Fi 4 yang connect ke jaringan router Wi-Fi 4. Bahkan pada jarak 15 meteran, router dengan Wi-Fi 4 jangkauan signalnya sudah cukup drop dibandingkan dengan router Wi-Fi 6, sehingga tidak bisa melakukan tes kecepatan sama sekali. Yang terakhir, gimana kalau klien Wi-Fi 6 connect ke router Wi-Fi 4? Berarti ini connect-nya di 2,4 GHz. Nah, ini hasilnya. Ternyata, klien Wi-Fi 6 ini cukup kuat juga untuk menangkap sinyal router Wi-Fi 4, bila dibandingkan dengan kliennya Wi-Fi 4 dan routernya Wi-Fi 4. Kesimpulannya, untuk pengguna perangkat yang masih belum Wi-Fi 6, penggunaan router yang sudah Wi-Fi 6 dapat memberikan keuntungan dari jumlah perangkat yang terhubung dan jangkauan sinyal yang lebih baik. Dan secara keseluruhan, baik pengguna Wi-Fi 6 di router dan klien akan memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Wi-Fi 5.